Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Geram pada malam tak hilangkan kelam, murka pada siang tak sirnakan bayang. Malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar. Manusia bisa salah dan benar, maka kita dianjurkan saling mengingatkan bukan menyalahkan. Penampilan luar orang belum tentu menggambarkan pribadinya. Bahkan seringkali kita terkecoh kalau hanya melihat penampilan seseorang. Bukankah kita sering melihat orang yang tampaknya sopan dan halus, ternyata tabiatnya suka menghasut? Sebelum menendang, perlu engkau sadari bahwa engkau akan berdiri dengan satu kaki saja. Boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Iman tidaklah sekedar ucapan, tapi amanah dan tanggung jawab. Menghormati orang lain adalah bagian dari menghormati diri sendiri. Ada yang sibuk memperdebatkan ibadah, hingga tak sempat ibadah. Orang itu kan macam-macam tabiatnya. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang sopan, ada yang tidak. Kita sendiri memang harus berusaha menjadi orang yang lembut dan sopan. Tapi kan tidak harus membenci mereka yang belum bisa bersikap begitu. Kecantikan batiniahmu dapat memperelok lahiriahmu dan tidak sebaliknya. Berusahalah membalas kebaikan orang, meski dengan sekedar berdoa baik untuknya. Tapi janganlah mengharap balasan keabaikanmu kepada orang. Kalau pengajian-pengajian itu jelas pengaruhnya pada jamaah sih tidak masalah. Ini tidak. Pengajian-pengajian yang begitu intens dan begitu tinggi volumenya itu sepertinya hanya masuk kuping kanan dan langsung keluar lagi dari kuping kiri. Tak membekas. Buktinya mereka yang bakil ya tetap bakil, yang hatinya kejam ya tetap kejam, yang suka berkelahi dengan saudaranya ya masih terus berkelahi, yang bebal terhadap penderitaan sesama juga tidak kunjung menjadi peka. Yang suka menang-menangan ya tidak insaf. Pendek kata, seolah-olah tidak ada korelasi antara pengajian dengan mental yang diberi pengajian. Kerendahanmu tidak akan terangkat dengan merendahkan orang lain. Caci maki dan fitnah sama sekali bukanlah argumentasi dan jauh dari akhlak Islami. Berbuat baik sajalah dan biarkan mereka yang menerima kebaikanmu yang mengingatnya. Orang yang hanya mendengarkan suaranya sendiri, apa bedanya dengan orang tuli? Sombong ialah lebihan ketololan di mana pemiliknya tak tahu harus dikemanakan. Berbahagialah mereka yang tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan dan diam. Kebencian yang bercampur dengan iri dengki menyebabkan orang kalap dan seringkali menghalalkan segala cara. Menghormati tamu itu merupakan anjuran Rasulullah. Jadi siapapun tamu kita, mesti kita hormati. Muslim yang baik ialah yang dapat menundukkan rasa suka dan tidak sukanya demi melaksanakan ajaran Rasul-Nya. Sebelum Anda menasihati orang banyak, sudahkah Anda menasihati diri Anda sendiri? Tradisi yang baik memang perlu kita lestarikan. Tapi yang buruk apa mesti kita lestarikan? Kalau begitu apa bedanya kita dengan kaum jahiliyah yang dahulu mengecam Nabi kita yang mereka anggap merusak tradisi yang sudah lama dijalankan nenek moyangnya? Berikhtiarlah sambil berdoa kepada Allah. Karena hasil ikhtiarmu tidak di tanganmu,
tapi di tangannya. Boleh jadi dosa yang kita anggap remeh adalah dosa besar di sisi Allah. Maka kita perlu selalu berhati-hati dan banyak beristighfar kepadanya. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang hanya mengasihi sayangi hamba-hambanya yang memiliki rasa belas kasihan. Persoalan pribadi kita janganlah kita biarkan mempengaruhi dan merusak hubungan baik kita dengan sesama. Aku teringat apa yang kubaca tentang tablik Rasulullah yang santun dan lembut. Benar-benar mengajak, tak pernah Rasulullah tunjuk hidung. Jangan-jangan dalam bertablik panutan mubalik-mubalik itu bukan Rasulullah, pikirku. Lalu siapa? Masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Marilah saling melengkapi dan menyempurnakan untuk mencapai kebahagiaan sempurna, kebahagiaan kita bersama. Orang yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mendapatkan teman. Lebih lemah lagi, orang yang mendapatkannya dan menyia-nyiakannya. Berpikirlah sebelum bertindak, mencakup juga berpikir sebelum bicara dan sebelum menulis. Kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Adil itu dekat kepada takwa. Takwalah kepada Allah. Seringkali pilihan Tuhan untuk kita tidak seperti yang kita inginkan. Baru belakangan kita ketahui bahwa pilihannya yang terbaik. Kalau kita boleh meyakini pendapat kita sendiri, mengapa orang lain tidak boleh meyakini pendapatnya? Sering-sering memamerkan kegagahan, seringkali malah menunjukkan kekerdilan. Tak hanya R.A. Kartini, menurutku semua perempuan yang menghargai dirinya, menghargai dan menginginkan kemajuan sesamanya, harum namanya. Upayakan agar minimal orang yang engkau sayangi menjadi baik, atau lebih baik, setidaknya dengan mendoakannya. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan. Perbedaan adalah hal yang fitri, maka upaya penyeragaman merupakan upaya sia-sia. Jangan berlebihan membenci. Nanti engkau akan menghalalkan segala cara untuk mendiskreditkan orang yang engkau benci. Dan engkau sendiri yang rugi. Amal makruf dan nahi munkar seharusnya disampaikan dengan cara yang makruf juga. Apa yang tidak mengingatkanmu kepadanya, lalu apa yang membuatmu lupa? Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys. What?